Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, NIM 18042080. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan organisasi, yang mana kali ini saya membahas mengenai konflik dalam pengembangan organisasi. Terdapat 4 poin besar dalam pembahasan yang saya bahas. Yang pertama, pengertian konflik. Yang kedua, jenis-jenis konflik. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Dan yang keempat, strategi penanggulangan konflik. Langsung saja pada poin pertama, pengertian konflik. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Poin yang kedua, jenis-jenis konflik. Terdapat 6 jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri seseorang. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik individu terjadi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan, di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang ketiga, konflik antara anggota kelompok. Suatu kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik afektif. Konflik substantif adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahlian yang berbeda. Jika anggota di suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Konflik afektif adalah konflik yang terjadi didasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Keempat, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Yang kelima, konflik intra-perusahaan. Konflik vertikal terjadi antara manajer dengan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Konflik horizontal terjadi antara karyawan dan departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Konflik lini staf yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Konflik peran dapat terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Konflik yang terakhir, konflik antar perusahaan. Konflik bisa terjadi antar organisasi karena memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan maupun distributor. Seberapa jauh konflik terjadi tergantung kepada seberapa besar tindakan satu organisasi menyebabkan adanya dampak negatif terhadap perusahaan yang lainnya, atau mencoba mengendalikan sumber-sumber vital perusahaan. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Yang pertama, tujuan. Tujuan sama yang ingin dicapai akan merangsang timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau karyawan. Setiap karyawan selalu berjuang untuk mendapat pengakuan yang lebih baik dari orang lain. Yang kedua, ego manusia. Ego manusia yang selalu menginginkan lebih berhasil dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan atau konflik. Faktor yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan material dan non-material yang terbatas akan menyebabkan timbulnya persaingan dan konflik. Setiap orang cenderung terdapat memenuhi kebutuhannya lebih baik dari orang lain. Keempat, salah pengertian. Salah pengertian informasi yang tidak dapat dikomunikasikan secara lengkap menimbulkan konflik. Informasi yang lengkap dan jelas tetapi tidak disampaikan tepat waktu juga dapat menimbulkan sebuah konflik. Dari sisi penerima informasi, semua pesan telah tersampaikan diterima secara komplit tepat waktu, tetapi salah dalam memahami dan menerjemahkan informasi yang diterima tersebut. Faktor yang terakhir, perbedaan tujuan. Orang yang bekerja karena ingin mendapatkan upah demi menghidupi ekonomi keluarga akan sangat berbeda motivasi dan cara kerjanya jika dibandingkan dengan orang yang bekerja hanya karena ingin mengabdikan diri sebagai panggilan hidup. Orang-orang yang secara materi sudah berkecukupan bekerja kadang-kala hanya digunakan untuk memperoleh status sosial saja, sehingga kondisi semacam ini memunculkan disorientasi kerja
antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, strategi penanggulangan konflik. Terdapat 7 strategi dalam penanggulangan konflik. Yang pertama, pemecahan persoalan. Dalam strategi pemecahan persoalan, diambil satu asumsi bahwa semua pihak mempunyai kepentingan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Maka perlu dicari ukuran yang dapat digunakan untuk memuaskan pihak yang terlibat konflik, yaitu pemecahan persoalan. Ini berusaha mengurangi konflik melalui pertemuan tatap muka masing-masing pihak yang bertentangan, yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan serta mengumpulkan data informasi yang relevan sampai mencapai keputusan. 2. Musyawarah. Sebelum melakukan musyawarah, terlebih dahulu harus ditentukan dulu apa yang menjadi persoalan dalam konflik itu. Selanjutnya, kedua belah pihak yang bertikai mengadakan pembahasan untuk mendapatkan titik temu dari konflik itu, sehingga tercapainya suatu konsensus bersama sehingga konflik atau pertentangan itu tidak terulang lagi. Selanjutnya, subordinasi kepentingan dan tujuan. Yang keempat, mencari lawan yang sama. Yang kelima, peningkatan interaksi dan komunikasi. Keenam, latihan kepekaan. Dan terakhir, koordinasi. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini. Baiklah, sekianlah pembahasan saya pada kali ini. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.